yuhibbuhu bil haqq. Orang yang menyakiti wali Allah, kekasih Allah, maka dia ngajak perang dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyasarihi dan wa salam sangking wong kang ing dalem kiwone muslim ditaslimati kelawan salam athaniyati kang kaping pindho min malaikatin nyatane saking malaikat wa mukmini ingsin dan pira-pira wong imane saking golongan manungsa wa jinnin lan golongan jin wa bi ayatihima lan nguwi salam kelawan endi-endine taslimatul ula wa taslimatus saniyah syaa kang karep sapa wong alaman ing atase wong khalfahu kang ing dalem burine muslim wa amamahu lan ing dalem ngarepe muslim wabil ula utawi nguwi salam kelawan salam kang kawitan iku afdhalu luwih utama lil makmumi lan kedue makmum ayan wiya nyento nyat sapa makmum aradda ing balas salam alal imami ngatasé salam imam bi ayyi salamaihi kelawan endi-endine salam lorone makmum syaa kang karep sapa makmum ing kana lamun ana sapa makmum khalfahu iku khalfahu ing dalem burine imam wabita niyati lan nguwahi salam kelawan salam kang kaping pindho ing kana lamun ana sapa makmum iku ayyaminihi ing dalem arah kanane imam ambil ula lan nguwahi salam kelawan salam kang kawitan ing kana lamun ana sapa makmum iku ayasarihi ing dalem arah kiwane imam kaisannu lan den sunahake apa ayan wiya nyento niat sapa ba'dul mukminina sebagiane pira-pira wong kang indal sapa ba'dul makmumina sebagiane pira-pira makmum aradda ing balas salam ala ba'din ing atase aradda ing balas salam ala ba'din ing atase makmum kang liya kayan wiyahu mongko niat sapa makmum ing rod man ing wong ala yaminil muslimi kayan wiyahu mongko niat ing rod sapa man wong ala yaminil muslimi ing atase arah kanane muslim bitas wong kang salam bitaslimati kelawan salam asaniyati kang kaping pindho aman lan niat ing rod sapa wong ala yasari ing atase arah kiwane man bil ula kelawan salam kang kawitan aman khalfahu lan ing atase wong kang ing dalem burine man wa amamahu lan ing dalem ngarepe man bi ayatihima bi ayatihima bi ayatihima kelawan endi-endine salam loro syaa kang karep sapa muslim abil ula utawi nguwe salam kelawan salam kang kawitan iku aula luwih utama. Jadi kesimpulannya ketika mengucapkan salam, karena mengucapkan salam kepada yang dimana itu. Siapa yang kita nandang dulu? Ambil makmum. Makmum mungkin wal jin. Dan malaikat wa mu'minai ini. Karena kalau salam salamnya itu dua kali. Assalamualaikum.
Assalamu alayna wa ala ibadillah. Assalamu alaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillah. Sehingga kalau umpama orang salam nggak dijawab, nggak ada yang jawab. Kalau umpama misalnya nggak ada orangnya, sampai salam. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iku cabangan disanno dan sunnaake apa niatul khuruji niat metu minas sholati saking salat bitaslimati kelawan salam al ula kang kawitan khurujan karena metu minal khilafi saking pendapat minal khilafi saking pendapat minal khilafi saking perbedaan pendapat fi wujubiha ing dalem wajibih niatul khuruj minas shalah fa ayyudrija dan yento nyepetake sapa musolli assalama ing salam wa ayyab tadi'ahu lan yento ngawiti sapa musolli ing salam mustaqbilan halimadab biwajhihi kelawan wajahi musolli al kiblata ing kiblat wa ayyun hiyahu lan yento ngakhirake sapa musolli ing salam ma'a tamamil iltifai berbarengan sempurnani noleh ma'a tamamil iltifati serta berbarengan sempurnani noleh wa ayyu sallima dan yento salam sapa al makmumu makmum Posisinya masih menghadap kiblat. Dan oleh sampai assalamualaikum, 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. ba'da taslimatayil imami ing dalem sause salam lorone imam. Kalau dia makmum gunakan imam. Makmum itu salam setelah salam imam yang kedua. Jadi kalau makmum maka salamnya nanti selepas salam imam yang kedua. Setelah imam salam yang kedua, baru makmum salam yang pertama. Terus Warabi'u asyaraha utawi kaping 14 rukun salat iku tartibun tartib baina arkaniha ing dalem antarane pira-pira rukun salat al mutaqaddimati kang den disiake kama kaya dene keterangan dzikira kang wis den tutur apa mah fa ing ta'ammada mongko lamun sengaja sapa musolli al ikhlala ing rusak bitartibi kelawan tartib bitakdimi ruknin kelawan disiake rukun fi'liin kang bangsa penggawean kaan sajada kaya dene yen to sujud sapa musolli qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku batalat mongko batal apa salatuhu salate musolli amma takdimu rukni ana pun utawi disiake rukun al qauli kang bangsa ucapan iku fala yadurru mongko ora bahaya apa takdimu ruknil qauli illa salama kejaba disiake salam tartibu utawi tertib rukun qauli rupa salam. illa salama kejaba rukun qauli rupa salam. Tartibu utawi tertib
baina sunnani ing dalem antarane pira-pira sunnah. Kasurati kaya dene maca surat. Ba'dal Fatihati ing dalem sause maca Fatihah. Wad du'ai. Contohnya tartib itu membaca surat setelah membaca Fatihah. Kalau membaca surat sebelum Fatihah namanya enggak tartib. Wad du'ai lan maca doa ba'da tasyahudi ing dalem sause tasyahud. Wassalati lan maca sholawat. Iku syartun syarat li'i'tidadi kanggo den anggem bisunaniyatiha kelawan kesunahane sunan. Bisunniyatiha kelawan kesunahane sunan. Walau saha lan sengajan lali sapa ghairul makmumi sakli. Walau saha lan lamun lali sapa ghairul makmumi sakliyane makmum bitartibi ing dalam tartib bitarki ruknin kelawan ninggalake rukun. Kaan sajadah kaya dene yen to sujud sapa ghairul makmum qabla ruku'i ing dalem sadurunge ruku'. Au raka'ah utawa ruku' sapa ghairul makmum qablal Fatihati ing dalem sadurunge maca Fatihah. Lago mongko sia-sia apa ma perkara fa'alahu kang gawe sapa ghairul makmum ing mah hatta ya'tiya sehingga nekake sapa ghairul makmum bil matruki kelawan rukun kang den tinggalake. Kalau ada orang lupa meninggalkan tartib seperti sujud sebelum ruku atau ruku sebelum baca Fatihah, maka rakaatnya sia-sia. Terus Bismillahirrahmanirrahim. Fa in tazakkara mongko lamun iling sapa wong qabla bulughi mislihi ing dalem sadurunge tumekone sepadane rukun. Ata mongko nekani sapa wong bihi kelawan al-matruk. Wa illa lan namun ora iling sapa wong sayati mongko bakal teko apa bayanuhu penjelasane illa tazakkara. Au syaka utawa mamang sapa wong au syaka utawa mamang sapa ghairul makmum huwa ya ghairul makmum ai ghairul makmumi tegese sakliyane makmum fi ruknin ing dalem rukun. Hal fa'ala ana ta ngelakoni sapa ghairul makmum amla utawa ora ngelakoni. Kaan syaka kaya dene lamun mamang sapa ghairul makmum rokian ale wong kang ruku'. Al qara'a ana ta maca sapa ghairul makmum al-Fatihata ing al-Fatihah. Au sajidan utawa hale wong kang sujud. Hal rakaah ana ta ruku' sapa ghairul makmum. Au i'tidala utawa awi tadalah
utawa iktidal sapa ghairul makmum ata mongko nekani sapa ghairul makmum bihi kelawan rukun fauron kelawan segera wujuban kelawan wajib ingkana lamun ono opo asyakku kemamangan iku qabla fi'li mislihi ing dalem sadurunge ngelakoni padane rukun kang den tinggal ai mislal maskuki tegese sepadane rukun kang den mamang akeh fihi ing dalem al min rokaatin nyatane saking rokaat ukhra kang liya wa illa lan lamun ora iling sapa ghairul makmum ai wa illam yatazakkar tegese lan lamun ora iling sapa ghairul makmum hatta fa'ala mislahu sehingga ngelakoni sepadane rukun fi rokaatin ing dalem rokaat ukhra kang liya ajzaahu mongko nyukupi sapa fa'ala ing ghairul makmum an matrukihi saking rukun kang den tinggal sapa ghairul makmum walagho lan sia-sia apa ma rukun bainahuma ing dalam antarane matruk wal maskuk haza utawi iki kulluhu ya haza ya sakabehane haza iku in alima lamun ngeweruhi sapa ghairul makmum ainil matruki saking ainil matruki ing bentuke rukun kang den tinggal wa mahallahu lan panggonane wa mahalluhu lan panggonane ainil matruk fa in jahila mongko lamun ora ngeweruhi sapa ghairul makmum ainahu ing bentuke matruk wajawaza lan nyono sapa ghairul makmum annahu sak temene ainil matruk iku an-niyatu niat au takbiratul ihram utawa takbiratul ihram batalat mongko batal apa salatuhu salate ghairul makmum. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yustarad lan ora den syarat akeh kuna ing dalam kenenggon opo tulu faslin duone misah wala mudiyuruknin lan ora lewati rukune salat au annahu utawa sak temane enal matruk iku assalamu salam yusalimu mongko salam sapa ghairu makmum wa in tolah lan senajan dawa apa al-faslu pemisah alal aujahi ing atase pendapat kang aujah au annahu utawa sak temane ghairu matruk ainal matruk iku ghairu huma sak liyane niat lan takbiratul ihram akhaza mongko ngalep sapa ghairu makmum bil aswa'i kelawan luwe hati-hati wabana lan
ngelewatake wabana lan ngerup ake sapa ghairu makmum terus wabana lan nerus ake sapa ghairu makmum alama ing atase perkara fa'alahu kang ing dalem kang wis gawe sapa ghairu makmum hu ing mah wa tadaroka lan nyusuli sapa ghairu makmum al baqiyah ing sisa al baqiyah ingkang sisa min salatihi saking salate ghairu makmum. Naam, nggih. Ilam yakun lamun ora ana opal mislu rukun kang podo minas salati saking salat kasujudis tilawatin kaya dene sujud tilawat kasujudit tilawati kaya dene sujud tilawah lam yujzihu mongko ora nyukupi opo mislu hu ing enu gero makmum amma makmumun anapun utawi makmum alima kang ngeweruhi sapa makmum au syakka utawa mamang sapa makmum qabla ruku'ihi ing dalem sadurunge ruku'e makmum ba'da ruku'i imamihi ing dalem sause ruku'e imami makmum iku annahu satemene makmum iku taroka ninggalake sapa makmum al-Fatihata ing baca Fatihah faya qara'uha mongko baca sapa makmum ha ing Fatihah wa yas'alan ngejar sapa makmum khalfahu ing dalem burine imam wa ba'da ruku'ihi lan ing dalem sause ruku'e imam lan makmum lam yaud mongko ora kembali sapa makmum ilal qiyami mareng ngadeg likiraati kanggo maca makmum al-Fatihata ing Fatihah bale manut sapa makmum imamahu ing imame makmum wa yusolli lan salat sapa makmum rakaatan ing sak rakaat ba'da salami imami ing dalem sause salami imam. ya terus Bismillahirrahmanirrahim. Far'un utawi iki kucabangan sunnah dan sunnah akeh apa duhulu salatin melebune waktu salat apa duhulu salatin melebune salat melebu ing dalem ngelakoni salat apa duhulu salatin melebu ing dalem ngelakoni salat mengerjakan sholat sunnah binasatin melawan semangat. Jadi sunnah mengerjakan sholat itu dengan semangat. Semangatnya itu yang sunnah. Nah, nasat itu sebaliknya malas. Jadi sholat itu nggak boleh malas. Harus semangat. Kalau orang itu malas sholat, maka tandanya munafik. Malas sholat, malas ibadah itu tandanya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi kalau orang munafik itu sholatnya dengan malas.
yuraunan nas. Kemudian yang kedua, pamer, riya kepada manusia. Kemudian wala yadhkurunallaha illa qalila. Orang munafik itu enggak zikir kecuali dikit. Ditanda orang munafik dalam Quran itu 3. Yang pertama, kalau sholat ibadah males. Kemudian yang kedua, sholat ibadah tapi pamer. Kemudian yang ketiga, zikir kepada Allah yang sedikit. Kalau dalam hadis Nabi menyebut ayatul munafiki salasun. Tanda orang munafik itu 3. Idza wa'ada akhlafa. Kalau berjanji bohong. Wa idza haddasa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka tidak menepati janji. Wa idza haddasa kadzaba. Kalau dia bicara bohong. Jadi kalau orang tuh banyak bohong, maka dia munafik. Wa idza tumina khana. Yang ketiga, kalau dipercaya khianat. Maka disunnahkan mengerjakan sholat dengan semangat. Dinasyatin ya. Binasyatin kelawan semangat. Li'annahu ta'ala karena sak temani Allah ta'ala iku zammun zamma mencela sinten Allah tarikihi ing wong kang ninggalake nasyatin. Bikaul Orang yang tidak semangat, meninggalkan semangat berarti tidak semangat sholat. Itu dikasih ya. Bikaulihi kelawan firman Allah Ta'ala wa iza qamu dan ari kalane nagaake sapa sira kabeh Ini kemana? Udah kamu air munafikun. Jadi tengok dalam syarahnya ya. Pak ini apa? Udah kamu lan narek arek ini podo ngadep sapa munafikun. wa iza qamu lan ari kalane padha ngadeg sapa munafikun ila salati marang salat qamu mongko negaake sapa munafikun kasulah kusala hali malas. Ale podo malas. Ale malas. Wal kaslu utawi lafad al kaslu iku al futuru ora semangat watawani lan nunda-nunda. Orang kalau nggak semangat nanti nunda-nunda waktu. Kalau sholat tuh nggak semangat, maka nanti dia nunda-nunda waktu. Suruh sholat tepat waktu itu nggak bisa, nggak semangat. Nantilah masih sibuk. Kamu aja lah duluan, saya nanti belakangan. Kenapa orang itu tidak semangat? Karena tidak membesarkan Allah. Maka ketika orang itu mengucapkan takbiratul ihram, la taqul Allahu akbar illa wa fi qalbika akbar minhu. Kamu jangan mengatakan Allahu akbar kecuali di dalam hati kamu itu bahwasanya Allah yang maha besar, lebih besar dari segala-galanya. Sehingga mampu membesarkan Allah. Allahu akbar.
Allah aja yang besar, selain Allah kecil. Kalau orang itu membesarkan Allah, maka Allah akan membesarkan dia. Apa yang dibesar? Pahalanya, derajatnya. Besar itu sama dengan tinggi. Kalau orang tinggi derajatnya di sisi Allah, dia wali Allah. Kalau orang itu tinggi derajatnya di sisi Allah, biasanya orang-orang munafik di dunia ini meremeh. Seperti para nabi diremehkan oleh kaum. Jadi kalau kamu di kampung nanti kamu jadi orang sholat, jadi orang ibadah, diremehkan, ditertawakan. Itu biasa. Nabi Muhammad juga begitu. Nabi Muhammad itu belum apa-apa. Kita dengan Nabi Muhammad itu belum apa. Kalau Nabi Muhammad sholat dilempari kotoran, dikatakan gila. Tapi justru orang baik itu dihinakan, di sisi Allah semakin tinggi derajat. Dan orang yang menghinakan semakin hina. Fala tumazzikuka fatumazzikuka kilab. Fala tumazzikuhu fatumazzikuka kilabunar. Jangan kamu sakiti orang baik. Jangan kamu sakiti hafiz Quran, jangan kamu sakiti orang yang sholat. Nanti kalau kau suka ganggu orang baik di dunia ini, Allah SWT akan mengirimkan anjing-anjing neraka. Satu masjikuka gila benar untuk menyobek-nyobek harga diri. Jadi kalau orang itu nyobek harga diri orang Islam, Allah akan sobek-sobek harga diri. Karena orang kalau sudah ada hubungan dengan Allah, dia wali Allah. Man azani waliyan faqad adantuhu bil harb. Orang yang menyakiti wali Allah, kekasih Allah, maka dia ngajak perang dengan Allah. Terus Wa faraghi qalbin. wa firagu qalbin. Wa faragu qalbin. Wa faraghu qalbin lan ngosongake Lan sunnah ing dalem waktu salat ngosongake ati. wa faraghu qalbin lan sunnah ing dalem waktu salat ngosongake ati. Minasyawagili saking pira-pira kesibukan. Li annahu krana sak temani faraghu Jadi qalbin ketika sholat itu mengosongkan hati dari kesibukan. Ini namanya khusyuk. Khusyuk itu kosongnya hati dari memikirkan selain sholat. Jadi khusyuk itu sunnah. Wa faragu qalbin, sunnah ketika sholat itu hati kita ini kosong. Kosong daripada apa? Dari mikir perkara yang selain sholat. Khusyuk namanya. Nah khusyuk itu sendiri tidak sembarang. Betapa susahnya khusyuk itu, sehingga kadang orang dompetnya hilang sebelum sholat. Astagfir, bayang, wow, dompet sepertinya di atas kulkas.
Makanya kalau kamu lapar, makanan sudah siap, maka makan dulu sebelum sholat. Kenapa? Karena kalau kamu makanan sudah siap, perut lapar, kamu sholat, nanti waktu sholat tuh ingat makanan itu. Nggak usah. Maka ada dalil al-asya qabla al-isya. Makan malam sebelum isya, sebelum sholat. Jadi makan tuh sebelum sholat. Makan tuh sebelum kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum, tapi jangan berlebih-lebih. Nah kalau berlebih-lebihan nanti nggak usuk juga, kekenyangan. Jadi terlalu lapar membuat hati nggak usuk, terlalu kenyang juga membuat hati nggak usuk. Ini sedang-sedang saja, apalagi berbuka puasa Ramadan. Langsung makan penuh perut. Malah termasuk kebiasaan orang kalau lapar, di depannya ada makanan bermacam-macam, itu pikirannya itu sudah menjadwal itu. Nanti yang pertama itu, habis itu kolak, habis kolak nasi, habis nasi, wah sudah dijadwal. Maka itu dari setan. Karena terkadang pas ketika makan itu udah kenyang, dah. Tadi kamu sebelum makan kamu mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini, mau makan ini. Nah itu, dia ngomong sama setan. Akhirnya terpaksa, oh iya ya makan. Akhirnya israf berlebihan, akhirnya sholatnya nggak usuk, tarawih ngantuk. Makanya kalau nunggu berbuka, ada makan enak di depan kita, nggak usah menjadwalkan ini habis ini, pokoknya saya makan semua ini nanti ini. Itu dari setan. Penuhi hati kita dengan zikir sebelum sholat, sebelum berbuka, menjelang berbuka, ini doa-doa mustajab. Kita doa. Terus Li'anu krana sak temani farawu qalbin iku aqrabu bae parek ilal khusyu'i marang khusyuk. karena hati, mengosongkan hati dari pikiran-pikiran dunia itu mudah khusyuk. Makanya paru kolbin itu supaya mudah khusyuk, konsentrasikan pikiran sebelum sholat. Dengan kita sudah duduk di shop sebelum sholat, duduk. Sebelum qomat sudah duduk. Sudah zikir-zikir, sudah sholat sunnah. Sehingga hati kita ini sudah kosong dari memikirkan kesibukan. Maka sangat susah betul orang itu kalau belum qomat, belum ada di masjid, susah. Jadi orang yang khusyuk dalam sholat itu orang yang sebelum qomat itu sudah duduk di shop, sudah zikir astagfirullah 1100, sudah baca Quran, pas qomat siap. Kalau berangkat dari rumah lari-lari, menges, maka ketika takbir nggak khusyuk. Nah khusyuk dalam sholat itu amsalal jibal, pahala besar seperti gunung. Jibal, gunung-gunung. Makanya berat, kelihatannya ringan, tapi itu kan seperti gunung pahalanya ya berat. Jadi pahalanya berat besar, walaupun mengerjakannya sedikit, itu nggak banyak orang mampu. Kelihatannya ringan, tapi pahalanya besar, maka tidak semua orang bisa mampu. Seperti bangun malam tahajud itu pahalanya besar. Zikir kalimatani khafifatani ala lisani habibatani ilar rahman
Subhanallah bihamdihi, subhanallah. 2 kalimat ringan di mulut, memberatkan timbangan amal, pembacanya dicintai Allah. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan, pahalanya besar, dicintai Allah. Maka tidak semua orang mampu. Menyebut kalimat tadi itu tidak semua orang mampu. Kalaupun mampu, seberapa? Sedikit aja. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi. Terus. Wasunnah dan den sunahake fiha ing dalam salat ai fi salatihi tegese ing dalam salate musolli kuliha ya sakabehane salat apa khusyuan khusyuk Apa khusyu'un? apa khusyuun khusyuk biqalbihi kelawan atine musolli. Jadi khusyuk itu tempatnya di hati. Hatinya khusyuk. Nah, orang itu bisa khusyuk dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang beriman. Jadi yang beruntung siapa? Sungguh sukses orang beriman. Selain orang beriman tidak sukses. Walaupun ganteng kok nggak iman. Walaupun kaya nggak iman. Apalagi jelek nggak iman. Jelek nggak iman miskin lagi. Ya ini 2 kali lipat ruginya. Maka kita ini sudah nggak kaya, alhamdulillah kita beriman, puas. Maka gunakan waktunya untuk taat. Sudah miskin, jangan sampai tidak beriman. Al-insan ala arba'ati tabaqat. Manusia itu ada 4 tingkatan. Ada 4 bagian. Yahya mu'mina wa yamutu mu'mina. Yang pertama hidup dalam keadaan beriman, mati dalam keadaan iman. Yang kedua yahya kafiro wa yamutu kafiro. Hidup kafir, mati kafir. Yang ketiga yahya kafiro wa yamutu mu'mina. Hidupnya kafir, tapi ketika sakaratul maut menjelang mati, sebulan, 2 bulan, 1 hari sebelum mati beriman kepada Allah. Kemudian yang keempat yahya mu'mina wa yamutu kafiro, naudzubillah. Hidup iman tapi matinya kafir, naudzubillah. Maka sehebat apapun kamu, jangan merasa lebih baik daripada orang. Kalau ada orang merendahkan kamu, nggak apa-apa. Mencemooh kamu, menyalahkan kamu, nggak apa-apa. Yang penting yang kamu buat itu benar. Ada orang mencela, mencaci, katakanlah dalam hatimu, oh memang sunnatullahnya begitu. Kalau orang baik itu dimusuhi. Tapi alhamdulillah ya Allah, engkau jadikan saya orang baik ya Allah. Semoga orang yang memusuhi saya engkau ampuni. Ini alakul karimah. Malah memohonkan ampun terhadap orang yang mendolimi, yang menyakiti. Seperti Nabi. Dakwah di Taif, ingin ngajak orang Taif, malah dilempari batu sampai berlumuran darah. Kalau kita mungkin ada malaikat nawarin ingin membetulkan gunung Taif itu, habiskan aja lah malaikat. Enggak punya apa
Kurang ajar, kami Nabi Allah disakiti. Enggak, Nabi tidak bilang begitu. Nabi bilang, inni ashku dufa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Illam yakun bika alayya ghadab. Yang penting engkau tidak marah kepadaku ya Allah. La ubali, saya enggak peduli. Orang Taif sekarang tidak beriman, saya berharap anak cucu. Kalau kita habisi aja. Nabi tidak. Maka ini akhlaknya Nabi ini yang perlu kita contoh. Jadilah kamu pengayom umat yang memberikan kesejukan di mana-mana, mendamaikan, menyatukan, ya kan? Ada orang menyakiti dia, tapi dia selalu berbuat baik. Itu akhlakul karimah. Kalau orang itu menyakiti, kemudian juga balas menyakiti, itu bukan akhlaknya Nabi. Suatu hari Nabi berjalan, tiba-tiba ditarik bajunya dari belakang oleh kafir Quraisy. Sampai Nabi terpintal ke belakang, kerah baju Nabi sobek, leher Nabi pun juga berdarah, berluka kena kerah baju. Nabi nggak marah, Nabi malah senyum. Orang kafir Quraisy tadi malah masuk Islam. Karena dia habis baca kitab Injil, dalam kitab Injil disebutkan nubuatnya Nabi, itu diantaranya itu. Maka langsung beriman kepada Nabi. Jadi hidup 60-70 tahun saja, inilah waktu yang mau kita gunakan semampu kita menjadi manfaat untuk umat. Itu orang lain. Karena khairun nas anfa'uhum, manusia terbaik itu kalau bisa bermanfaat. Terus. Bi an la yuhdira lawan yen to ora ngadirake sapa musolli fihi ing dalem atine musolli wa irama ing sakliyane perkara huwa kang utawi mah iku fihi ing dalem atine musolli wa in ta'allaqa lan senajan gantungake apa mah bil akhirati kelawan akhirat wa bi jawarihi lan khusyuk kelawan piro-piro anggota badane musolli bi an la ya basa kelawan yen to ora dolanan sapa musolli Layak bahasa. bi an la ya basa kelawan yen to ora dolanan sapa musolli bi ahadiha kelawan salah sijine jawari. Juga khusyuk itu bisa dibuktikan dengan anggota badannya itu tidak bergerak-gerak. Kalau bergerak-gerak, nah itu tidak khusyuk itu. Hanya orang itu khusyuk. Itu namanya abad. Apa? Abad. Bi alla ya'basa. Alla ya'basa bi ahadihima ay bi ahadil jawarih. Tidak boleh main-main dalam sholat. Harus serius. Terus. Kazalika dan utawi mengkono-mengkono ne kesunahane khusyuk iku li sina illahi ta'ala karena pujiane Allah ta'ala fi kitabihi ing dalem kitabi Allah ta'ala al azizi kang mulya
ala fa'ilihi ingatase wong kang gawe ake husuk. Bikaulihi kelawan firman Allah Ta'ala, qad aflaha, teman-teman wes beruntung. Al mu'minuna, piro-piro wong kang beriman, allazina yo mu'minun, hum, kang utawi allazina, fi sholatihim, ing dalem sholati allazina, iku khosyi'una, piro-piro wong kang khusyuk. Surah Al-Mu'minun ya. Ayat 1. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang iman, selain orang beriman tidak beruntung. Mereka adalah orang yang khusyuk dalam sholat. Maka khusyuk ini perlu kita minta. Allahumma inna nas'aluka qalban khashi'ah. Ya Allah, aku mohon kepadamu hati yang khusyuk. Qalban syakira, hati yang syukur. Rizqan wasi'ah, rizki yang luas. Dzurriatan thayyibah, keturunan yang baik. Suhbata solihin, berteman dengan orang soleh. Kayak kamu ini, berteman dengan orang soleh. Syukurin teman-teman. Orang baik ya syukurin. Temannya orang baik. Suhbata solihin. Maka dikatakan oleh Habib Umar itu, musahabatur rijali dzawil wafa'i naimul khuldi fi daril fana'i. Musahabatur rijali ajallu ghunmin bidid dunya wa fi daril baqa'i. Musahabatur rijali dzawil wafa', berteman dengan orang baik, orang yang soleh, orang yang baik, yang menyempurnakan perintah-perintah Allah dalam kehidupannya. Naimul huldi bidaril fana, pertemanan dengan orang-orang yang seperti itu adalah kenikmatan surga yang dirasakan di dunia. Naimul huldi itu kenikmatan surga. Bidaril fana yang dirasakan di dunia. Darul fana itu dunia. Musahabatur rijali dawil wafa naimul khuldi fi daril fana. Musahabatul kirami, musahabatu apa tadi? Bididun ajallu ghunmin. Musahabatul rijal ajallu ghunmin. Berteman dengan orang baik itu adalah ajallu ghunmin, sebesar-besarnya nikmat. Sebesar-besarnya nikmat itu punya teman baik. Bidid dunya wa fi daril fana wa fi daril baqa. Di dunia dan nanti di akhirat. Kita temannya, teman-teman orang baik ini harus kita jaga. Punya istri solehah, punya anak yang baik-baik, punya teman yang baik-baik, kayak ini teman seperjuangan yang akan bareng-bareng masuk surga. Maka diperintah kita, aksiru minal ikhwah, saudara kamu perbanyak di dunia ini. Fa inna likulli mu'minin syafa'at, sebab setiap satu orang beriman bisa memberikan syafaat. Fala'allaka tadhulu fi syafi'ati akhika, bisa jadi kamu selamat di akhirat sebab ditolong oleh temanmu di syafaat. Kalau orang punya teman baik nggak disyukuri, teman yang baik disakiti terus. Nanti di hari kiamat dipisah. Kamu kata malaikat, batal pertemanan kamu dengan dia. Ya aku berteman dengan dia ya, iya tapi kamu sering ribah dia. Habis perhubunganmu, sudah cukup. Menjerit kamu tidak punya teman baik. Di akhirat gimana?
Maka dirawat, punya kawan yang baik, tetangga. Jangan pernah nyakiti orang. Kalau orang nyakiti kita itu urusan dia dengan Allah, tapi urusan kita enggak mau. Walaupun sudah disakiti ya biarin, maafkan aja. Urusan dia bermasalah dengan kita, serahkan aja sama Allah. Nanti Allah yang ngurus itu. Seperti Nabi Yusuf. Seperti Nabi Yusuf. Nggak usah minta cari pembelaan-pembelaan. Kamu kalau kamu benar diam saja. Walaupun di ini Yusuf difitnah oleh Zulaim. Apa balasan bagi orang yang akan berbuat kikuk-kikuk dengan istri kamu? Padahal yang salah Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf ditangkap, dimasukkan penjara. Nabi Yusuf diam. Ya, kalau orang baik itu selalu selamat. Wal akibatu lil maut. Akibat yang baik itu hanya diberikan kepada orang yang bertakwa. Kalau orang sudah bertakwa, nggak usah khawatir, pasti dijaga oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu itu nggak usah khawatir, pasti kamu itu orang yang berpangkat tinggi mulia, sebab kau itu orang beriman. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Nggak usah sedih, nggak usah susah-susah. Biarin orang-orang yang nyakiti kamu itu, biar saya yang ngurus. Kamu nggak usah ikut urus. Oh, kalau diurus oleh Allah bahaya, dicemit gepeng. Maka kalau kita ini punya nyakiti sama orang, cepat minta maaf sebelum Allah yang bertindak. Nah, Allah yang bertindak kacau. Seperti Namrud tidak mau minta maaf sama Nabi Ibrahim. Nunggu Allah bertindak. Wow. Fir'aun begitu juga. Jadi orang yang menyakiti wali-wali Allah adalah cucunya Fir'aun dan Namrud. Bahaya jadi cucunya Fir'aun. Maka jangan suka nyakiti. Suka nyakiti itu sifatnya setan. Kita ini suka memaafkan aja. Tapi aku gak rela. Ada orang nyakiti, ya biar tidak apa-apa. Allah yang menggerakkan dia untuk menyakiti kita, untuk mengganggu kita. Mungkin karena kita masih banyak dosa, supaya dosa kita ini bersih. Maka banyak orang mendolimi kita, ya tidak apa-apa. Nah, untuk urusan dia biar Allah yang ngurus. Jangan kita ini loh sama temannya yang beriman benci, sama orang-orang lain sayang. Waduh, ini kuala wale ini. Tapi kalau orang itu ditutup mata hati kayak gitu, lah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim wishawa. Kalau ditutup mata hati, maka yang kelihatan keburukan. Seburuk-buruk orang, buruk dalam pandangannya. Apalagi sebaik-baik orang buruk dalam pandangannya, apalagi yang buruk. Jadi semua orang buruk semua, nggak ada baiknya, ini bahaya. Tapi kalau orang itu mau melihat kebaikannya, maka seburuk-buruk orang ada kebaikan, apalagi orang yang banyak kebaikannya. Maka dia berteman dengan orang baik, pengen jadi baik. Saya pengen jadi baik. Dalam waktu yang singkat nih, 60-70 tahun saja. Maka jangan cari kesenangan di dunia. Kate, di dunia ini ada senang tidak kate. Senang itu nanti di surga. Kata Keuzeron begitu. Ya apa-apa di dunia ini susah, capek. Yang penting di akhirat masuk surga. Ya buat apa kamu senang di dunia ini kalau di akhirat masuk neraka? Jadi hidup ini kuat. Kalau tidak begitu nanti tiba-tiba kamu mau boyong pengen kuliah, pengen sekolah SD lagi ada.
Ini namanya dikasih mutiara, tinggal suruh milih di mutiara malah milih teh kucing. Dikasih nasi 2 piring, yang satu lauknya rendang, yang satu lagi lauknya jengkol, dia milih jengkol. Atau yang lebih buruk lagi, dikasih makan gorengan pempek sebelah, yang sebelah kiri tai kucing garing-garing. Jadi kasih tahu, jangan makan ini ya, bahaya ini tai kucing, jangan makan itu tai kucing itu, yang makan ini aja yang enak, ini sebelah kanan ini, jangan yang kiri. Dia bilang apa? Aku ndak enak kalau yang kanan, anak yang enak yang kiri wae tai kucing garing-garing. Itu orang sudah diketahui maksiat, dikasih tahu maksiat. Ini maksiat, jangan kau kerjakan, neraka nanti. Ini surga. Sholat nih surga ini. Nggak mau saya sholat, saya mau ini. Itu sama seperti kayak kucing garing-garing. Coba kita bayangin, kita tanpa terasa tiba-tiba udah tua, udah jenggotan. Tua. Iya. Wali intifa'i thawabis sholati lan krana ora ana pahalane salat bi intifa'ihi lawan ora onane khusyuk. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau sholat tidak khusyuk, sholatnya sah, tapi tidak mendapatkan paha. Lintifa'i sawabi sholat lintifa'il khusyuk. Jadi sholatnya sah, tapi tidak dapat paha, rugi. Oh, tapi gimana? Khusyuk itu kan berat. Makanya kalau nggak bisa khusyuk, minimalnya ada usaha usaha aja. Tapi walaupun tidak khusyuk, tetap sholat. Jangan gara-gara nggak khusyuk terus berhenti sholat. Kama kaya dene perkara dalat kang nuduhake alaihi ngatasi mah apa al ahadisu pira-pira hadis as-sahihatu kang sahih. Fer, balik ganti baju. Kamu siapa namanya? Rijal Mustafa. Kenalan. Kenalkan, nama saya Muhammad Rijal Mustafa Dari Oki. berapa lama? 5 tahun. Alhamdulillah. Semoga jadi wali Allah. Amin. Jadi ulama yang bergelimur di kampus. Amin. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wali annalana lan krono sak temene iku tetep kedua kita. Apa wajahan pendapat ihtarohu kang milih ing pendapat sapa jamun sekelompok ulama anahu ing sak temene khusuk iku syartun syarat lisihati kanggo sahih salat. Mimma iku setengah saking perkara yuhasilu kang terhasil apa mah al husu'a ing kehusuan istihdaru yuhasilu kang ngasilake apa mah al husu'a ing husu istihdaruhu iku istihdaruhu ngadirake sapa man oleh ngadirake neman
anahu ing sak teman iku baina yada malikil mulki baina yadai malikil mulki ing dalem ngadepe rojo para rojo. Jadi termasuk perkara yang menjadikan orang itu khusyuk adalah dia punya perasaan bahwa dia sekarang ini berada di depan raja di raja. Raja di raja juga, rajanya para raja. Siapa? Enggak main-main. Allazi rojo ya'lamu kang nguruhi sinten alazi asiro ing perkara kang samar wa ahpa lan paling samare perkara Lan perkara kang luwih samar. lan perkara kang luwih samar yunajihi kang bermunajat sapa man ing malikil muluk. Munajat itu apa? Menghadap, meminta, berbincang. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, hidupku dan matiku, ibadahku untuk Allah. Bukan inna sholati wa susuki. Suzuki itu sholat ingin dapat motor Suzuki. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya, bukan wa mayahya. Banyak kan orang wa mayahya, bukan wa mayahya, wa mahyaya, iyanya yang panjang. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, kalau hidup dan mati, suatu saat kita mati, walaupun kita tidak mau mati. Al maut tuhfatul momen, mati itu adalah bingkisan kado untuk orang iman. Jadi kalau orang iman tuh mati, maka dia seperti pengantin anyar, kemudian banyak orang ngasih bingkisan kado. Nah, isinya apa? Ya tergantung amalmu. Kubur itu kalau nanti kamu mati, di sana ada semua. Kayak orang, kamu masuk kubur tuh kayak orang buka bingkisan kado, isinya emas. Isinya kunci mobil baru. Oh, seneng, ya kan? Seneng enggak? Siapa yang nanti mau kawin, terus saya kasih kado sandal baru, mau? Mau? Sandal yang baru, sandal jepit baru. Kunci mobil baru, seneng enggak? Pas dibuka, bingkisan kadonya voucher umroh. Wah, lagi ya. Mana Rijal Mustafa? Kamu nama aslinya siapa? Alkan. Hah? Alkan Sekholik. Alkan Sekholik. Sekholik. Akan Sak. Rijal Mustafa. Terus Wa annahu lan sak temene alazi iku rubbama tajallah pirang-pirang oleh jelas sinten pirang-pirang. Yes. Sering. Rubbama tajallah sering. Nampak. sering jelas sinten alazi alaihi ingatasi wong bil qahri kelawan pokso Maksa. lawan mokso di adamil kiami krana ora nekake sapa wong bihaqi rububiyatihi
kelawan hake ketuhanan. Waradda mongko nolak sinten alazi alai ngatasi wong salatahu ing salate wong. Waqala lan dawuh Sayyid Kopti al-Arifillahi kang arifillah Muhammadul Bakriyu radhiyallahu anhu, ya Muhammad Bakri radhiyallahu anna mimma sak temene iku saking perkara yurisu kang marisi sapa apa ma al husu'ah ing kehusuan. Yurisu maksudnya menyebabkan, menjadikan khusyuk, termasuk perkara yang menjadikan khusyuk. Terus Apa itolata ruku'i dawake ruku wasujudi lan sujud. sujud dan rukuknya dipanjangin. Jadi harus ini mati sholat ya. Bilal qurratu aini fi sholat. Nikmat saya kalau sudah sholat, katakan. Kalau kamu kan nikmat saya kalau makan ayam goreng, dipindukin. Nikmatnya dengan dunia, nikmatnya dengan tidur, minyak subuh sampai tidak istighosah, tidak tahajud, kesiangan. Jadi kalau sudah kelas tinggi begini ini harus sudah banyak menjahit. Banyak. Kamu bagus rangkum sendiri, buat pertanyaan, jawab pertanyaan. Banyak kirim pakaian Ustaznya ya. Istiqomah dalam kebaikan, jadi atur kebaikan umat, memudahkan segala urusannya, diringan hutangnya, diampuni dosanya, diterima ibadah, manfaat semua, barokah semua. Wa tadabburu qiraati lan den sunahake merenungake bacaan. Ya, tadabbur qiraat itu merenung makna bacaan yang dibaca. Maka kalau kamu di santri, sholatnya harus beda dengan orang awam. Kamu harus ngerti bacaan-bacaan sholat, artinya. Saya mutunya lebih tinggi. Itu yang membedakan antara santri dengan bukan santri. Kalau santri itu bukan sekedar ngerti bacaan sholat, tapi ngerti dengan artinya. Terus. Qala wis berfirman. Qala dawuh. Sinten ta'ala ora ta'ala. Apala yatadabbaruna. Ono to ora Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apalagi tadabbur Quran, tidakkah kamu memikirkan Quran? Walau kana min indi ghairillah, andaikan Quran itu bukan dari Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, mesti kamu di dalam Quran itu mendapatkan perselisihan yang banyak. Karena itu dari Allah, maka tidak ada perselisihan dalam Quran. Orang yang jadi harus hafal Quran sendiri.
ngalian nabihi lan krono sak Walau anna afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah kamu merenungin Quran? Andaikan Quran itu bukan dari Allah, mesti kamu mendapati banyak perselisihan di dalamnya. Karena dari Allah maka tidak ada perselisihan. Semua maknanya diterima. Quran. Maka nikmat itu kata Sayyidina Ali, yang pertama itu Islam. Yang kedua Quran. Yang ketiga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menjadi nabi kita, Islam menjadi Islam kita, Quran menjadi pedoman kita. Kemudian yang keempat afiyah. Kemudian yang kelima fitrul uyub, mampu menutupi kesalahan orang lain. Kata Sayyidina Ali. Al-Fatihah. Minggu ini saya ada nggak masuk? Hah? Ada terlambat? Sempurna. Alhamdulillah.